Kali ini gue mau ngebahas satu buah kasus yang baru aja terjadi kemarin ya, tanggal 21, bertepatan dengan perayaan Imlek dan memang terjadi di saat ada perayaan Imlek di Amerika, tepatnya di California ya. Dan sampai saat video ini dibuat, korban yang meninggal ini mencapai 11 orang dari sebelumnya 10 orang, tapi akhirnya satu orang nggak bisa bertahan waktu dibawa ke rumah sakit. Dan ironisnya 2 hari kemudian, yaitu tanggal 23, terjadi lagi penembakan ini di Half Moon Bay, pantai California Utara. Masih sama-sama di California dan menewaskan 7 orang. Siapa pelakunya, apa motifnya, dan apa ada hubungan antara penembakan satu dengan yang kedua? Kita akan bahas di Story Talk nih bersama gue Ishak. So, let's begin the story. Penembakan pertama ini tanggal 21 ya di Monterey Park. Pelakunya sendiri adalah Hu Chan Tran, pria Asia berusia 72 tahun. Monterey Park sendiri ini wilayahnya mayoritas penduduknya adalah orang Asia Amerika. Dengan 65% ini orang Asia. Korbannya sendiri ini ada yang orang Asia, juga ada yang dari orang Amerika ya. Tapi kebanyakan orang Asia. Awal kasus sendiri ini waktu gue denger dan belum diumumin siapa pelakunya, gue kira ini kejahatan rasial. Ternyata pelakunya sendiri adalah orang Asia dan udah tua. Ini yang ngebuat gue bingung sih. Dan yang lebih herannya lagi, umur 72 tahun ya kan. Harusnya lu ngerawat cucu di umur segitu gitu. Terus penyelidik sendiri ini mengumpulkan 42 selongsong peluru dan magasin amunisi berkapasitas tinggi dari lokasi salah satu penembakan. Ini bisa lo bayangin nggak? Ini gimana chaosnya ya waktu itu ya di tempat itu, 42 peluru. Juga pihak berwenang mengatakan kalau Hu Chan Tran ini menembak ke arah orang-orang di ruang dansa style ballroom dance yang menewaskan 10 orang yang tadi gue sebut dan melukai 10 orang lainnya yang akhirnya yang satu nggak selamat. Korban meninggal ini antara berumur 50 sampai dengan 60 tahun. Setelah itu si Tran ini ya kabur dan pergi ke klub dansa lain yang bernama Lai Lai Ballroom and Studio. Ini dekat Alhambra untuk melakukan serangan kedua. Kayaknya dia memang udah udah mempersiapkan lah ya. Di Alhambra sendiri untungnya nih aksinya digagalkan oleh seorang karyawan yang bernama Brandon Tsai yang berhasil merebut pistolnya dia. Waktu itu si Brandon lagi ada di ruangan lobi kantornya dan mengamati lantai dansa. Terus dia tuh dengar suara pintu depannya bergeser dan ia mendengar seperti suara benda logam yang saling bertabrakan. Ketika dia berbalik, kaget nih, si Brandon langsung melihat senjata semi otomatis yang diarahin ke dia. Lalu si Tran langsung melepaskan tembakan ke arah ballroom. Brandon sendiri sebenarnya sempat adu jotos sama si Tran, tapi untungnya si Brandon berhasil ngerebut senjata si Tran. Dan dari bahasa tubuhnya nih, kalau kata si Tran, ekspresi wajahnya, matanya seolah sedang mencari orang. Tapi ada juga nih pengakuan yang diterima Sheriff Robert Luna ya dari 2 orang lainnya. Ada yang ngeklaim lah kalau mereka yang berhasil menghentikan si Tran. Ya lagi keadaan seperti ini ada aja lah orang yang memanfaatkan situasi, entah buat ketenaran ya kan, atau ya sok pahlawan lah supaya dikenal orang gitu. Brandon dan keluarganya tapi mengatakan nih kalau sebenarnya cuma si Brandon sendiri yang ngelawan si Tran. Karena kenapa? Pintu ruang dansa itu ditutup dan gak ada orang lain yang terlihat. Juga si Brenda nih, kakak perempuannya si Brandon, ini bilang kalau dalam video CCTV yang terlihat, ini cuma Brandon dan Tran yang melakukan pergulatan sengit yang alot di area lobby. Mungkin gak alot kali ya, karena kan udah kakek-kakek ya kan, 72 tahun. Gue sendiri nggak tahu sih umur Brandon berapa. Mungkin kakinya si Tran ini kayak Jackie Chan ya. Keduanya saling adu jotos untuk merebutkan senjata selama sekitar 1,5 menit dan terlihat keduanya memiliki kekuatan yang sama.
Setelah berhasil merebut, Brandon mengarahkan senjata itu ke Tran dan berteriak dan menyuruh si Tran untuk segera pergi. Setelah itu si Tran ini pergi melarikan diri ya. Dan selama 12 jam pengejaran dari pihak kepolisian, Tran akhirnya menembakkan dirinya sendiri sampai mati di mobil van-nya dia yang dia parkir saat polisi mendekat untuk melakukan penangkapan. Jadi polisi sudah tahu tempatnya, bersiap untuk menyerbu, dan kebetulan juga si Tran ini tahu dan dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ada fakta juga nih kalau Tran ini juga sebenarnya anggota salah satu studio dansa tersebut. Gak disebutin sih studio yang mana. Juga motif penembakannya sendiri sampai sekarang masih menjadi misteri. Tapi ada kemungkinan ini dipicu oleh kecemburuan atau masalah hubungan. Dan juga nih ada desas-desus kalau lewat percakapan di WeChat ya, yang beredar kalau si Tran ini kesel sebenarnya. Karena ada orang atau waktu itu ada seorang wanita lah yang dia kenal diundang ke pesta dansa, sedangkan dia enggak. Ya jadinya dia jealous lah. Beberapa orang sih percaya sih kalau masalah penembakan ini memang masalah personal, yaitu tersinggung karena nggak diundang di acara. Aneh ya, maksud gua si Tran ini udah tua ya, 72 tahun, tapi kok bisa gitu ya sampai berpikiran sejauh ini gitu. Cuma gara-gara nggak diundang. Si Sheriff Los Angeles sendiri nih, si Robert Tuna yang tadi itu bilang kepada wartawan kalau sebenarnya Tran ini memiliki riwayat kriminal di masa lalu. Yaitu di tahun 90 dia pernah ditangkap karena kepemilikan senjata api yang nggak sah. Juga ada yang aneh dari Tran ini. Sebenarnya Januari ini dia juga melaporkan, ada pelaporan lah. Dia ke kantor polisi, dia ngelaporin keluarganya yang ada di Los Angeles atas tuduhan penipuan, pencurian, dan mencoba membunuh atau meracuni dirinya ini sekitar 10 sampai 20 tahun yang lalu. Tapi polisi nggak menemukan cukup bukti lah. Terus si Tran bilang nih dia akan kembali ke kantor polisi dengan bukti untuk mendukung tuduhan-tuduhan yang dia sampaikan. Tapi sampai terakhir kalinya dia meninggal pun si Tran ini nggak pernah kembali, kata kepolisian Hemet. Tran sendiri sebenarnya orang yang cukup berada ya. Maksudnya dia punya perusahaan yang bernama Trans Trucking di Monterey Park. Dia sendiri ini udah lama tinggal di Los Angeles sejak tahun 90-an dan pindah ke rumah mobil ya di Hemet pada tahun 2020 atau pas lagi corona lah ya. Juga nih ada seorang tetangga di komunitas nih bilang kalau sebenarnya Tran adalah sosok yang lemah lembut. Tapi ada juga pengakuan dari si Adam Hood nih, Mas Adam. Warga yang dia ini menyewa rumahnya si Tran ya di Los Angeles. Dia bilang kalau sebenarnya dia tahu pemiliknya ini adalah orang yang agresif dan mencurigakan dengan sedikit teman. Ya gua harap ini si Mas Adam ini nggak ngejulit ya gara-gara mungkin uang kontrakannya dinaikin. Juga ada fakta kalau si Tran ini merakit senjatanya ini di rumah dan ditemukan juga peralatan dan senjata lainnya juga ratusan peluru. Dia benar-benar udah mempersiapkan ya. Gila sih. Nggak habis pikir. Maksud gue dia udah kakek-kakek tapi bisa merencanakan sekejam ini ya. Maksud gue kalau lu cuma diundang ya udahlah gitu ya kan. Terus juga sebenarnya style ballroom dance studio ini ya dibuka tahun 90 dan situs webnya menampilkan banyak foto perayaan tahun baru Imlek dari tahun-tahun sebelumnya sih. Dan dari foto tersebut terlihat pengunjung sebagian besar pelanggannya ini adalah kakek-kakek, nenek-nenek, dan juga beberapa anak-anak. Jadi memang si Tran ini udah bergabung ke studio dansa ini memang dari awal berdiri ya. Dan si Tran resmi menjadi pelaku penembakan tertua di Amerika. Tragedi berlanjut, 7 orang meninggal di penembakan kedua yang terjadi 2 hari nih setelah penembakan pertama di Monterey Park. Lokasinya berbeda tapi dekat-dekat sih.
Ini masih di California, tepatnya di kawasan kota pesisir Half Moon, pantai California Utara. Ini sekitar 50 km sebelah selatan San Francisco. Pelakunya sendiri lagi-lagi orang Asia juga, berusia 67 tahun, bernama Chow Chun Li. Dia diketahui juga tinggal di daerah setempat ya. Cuma bedanya kalau pelaku kedua ini nggak bunuh diri, tapi menyerahkan diri setelah membunuh. Edan emang. Ada 7 korban. 4 korban pertama ini ditemukan di lahan pertanian jamur sekitar jam setengah 3 siang waktu setempat ya. Dan 3 korban lainnya ditemukan di perusahaan pengangkutan truk yang letaknya ini nggak jauh dari lokasi pertama penembakan. Jadi si Chow ini waktu menyerahkan diri ke polisi, dia sambil membawa senapan otomatis yang dipakai nih waktu dalam penyerangan. Dan sayangnya nih, yang disayangin waktu terjadi penyerangan ini banyak disaksikan oleh anak-anak yang baru pulang sekolah dan juga yang tinggal di perumahan sekitar lah. Para korban penembakan kedua sendiri ini merupakan buruh tani Cina, menurut keterangan media NBC. Dan juga menurut David Pine ya, menurut Dave Pine nih, Presiden Dewan Pengawasan Mateo, kalau serangan itu dilakukan oleh seorang pekerja yang nggak puas. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah penembakan pertama dan kedua ada hubungannya? Dan kalau dari cerita yang ada ya, kayaknya sih penembakan pertama karena masalah amarah, iri, dan juga kalau menurut gua sih ada masalah kejiwaan ya. Karena 72 tahun lu bisa berpikir sejauh ini, ada yang masalah ya kan dalam hidup lo. Terus kalau menurut gua sih penembakan yang kedua ini mungkin ada sedikit rasa nggak puas ya sama pekerjaannya dia lah. Dan setelah aksi penembakan tersebut, biasanya sih diikuti banyak aksi damai lah, meminta stop kekerasan terutama dengan menggunakan senjata. Dan biasanya kalau udah begini bakal menuntut tentang undang-undang kepemilikan senjata api ya, supaya nggak mudah dengan dijual dengan bebas. Sebenarnya sih banyak pro kontra tentang kepemilikan senjata api. Tapi sebenarnya udah ada aturan lah, cuma sering disalahgunakan atau bisa dijual belikan dengan mudah lah yang ilegal. Karena magasin yang maksimal setahu gua itu cuma berisi 10, tapi yang diketemukan ini kalau nggak salah magasinnya bisa menampung sekitar 30-an kalau nggak salah ya. Jadi gimana juga menurut kalian nih? Setuju atau punya pendapat yang lain buat motif penembakannya? Juga apa ada hubungannya nih antara penembakan yang satu dengan yang kedua? Kali gua ada yang salah atau ada yang mau nambahin? Atau lo orang mungkin punya opini sendiri, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua di Story Talk Me. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi kalian. Gue Isak, see ya.